Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Estinul Faiza, semangat. Yes. Oke, anak-anakku semuanya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari. Isti'adadan. Sudah siap sikap berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Let's get ready to pray to Allah together. Nad'u ila Allahi ma'an. Irfa'u aydiyakum du'aan. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbish wa amalan saliha. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay. 5 rules in the class. Bersama-sama. 5 rules in the class. 1. Follow direction quickly. 2. Raise your hand for permission to speak. 3. Raise your hand for permission to list your seat. 4. Make smart choice. 5. Keep your ear teacher happy. Okay. Thank you. Kelas. Oke, anak-anakku semuanya. Anak-anak kelas 4. Pada hari ini Ustadz akan menerangkan atau melanjutkan tentang pelajaran yang kemarin, yakni tentang masalah qanaah. Ya, qanaah sudah kalian pelajari bersama bahwasanya qanaah itu adalah kesucian hati dan merasa puas dengan apapun atau dengan segala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hatinya ini puas, tidak merasa kurang. Itu namanya qanaah. Ya, dari qanaah ini adalah termasuk salah satu implementasi sifat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita dalam diri kita diusahakan semaksimal mungkin untuk mempunyai sifat qanaah. Berat anak-anak mempunyai sifat qanaah, tapi harus dilatih. Semua itu harus dilatih. Insya Allah semuanya akan tercapai. Karena apa? Sifat qanaah ini adalah termasuk salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW paling tidak harus mencontoh sifat Nabi Muhammad, ya, yaitu diantaranya adalah sifat qanaah.
Baik anak-anakku semuanya, di sini Ustadz akan menjelaskan atau memberikan sebuah contoh-contoh dari sifat qanaah. Bisa nanti anak-anak juga melihat di buku bacaan anak-anak mulai dari halaman 25 sampai 29 ya. Bisa dilihat dari halaman 25 sampai halaman 29. Oke, anak-anakku semuanya, kelas-kelas. Nah, tadi contoh-contoh sifat qanaah yang Ustaz bisa sampaikan di sini diantaranya yaitu satu, menjaga diri kita untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Artinya apa? Meskipun kita itu dalam kesulitan, meskipun di dalam kekurangan keuangan umpamanya, diusahakan semaksimal mungkin kita tidak meminta-minta kepada manusia. Yang tempat berminta yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah dengan tulus, ikhlas, dengan rendah hati. Insya Allah, Allah akan memberikan permintaan atau mencukupi kebutuhan kita. Ya, jadi bagaimana dengan orang yang miskin tapi dia itu terus meminta-minta di jalan, mengunjungi ke rumah-rumah, itu bagaimana? Nah, orang tersebut berarti tidak qanaah. Ya, tidak qanaah. Karena termasuk mohon maaf, pengemis itu adalah termasuk pekerjaan ya, pekerjaan yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di situ menjadikan orang ya yang tidak mau berusaha maksimal dengan kekuatan atau kesehatan tubuhnya itu tidak digunakan untuk maksimal dalam mencari nafkah yang halal. Ya, mencari nafkah yang halal dan baik untuk dirinya yang semestinya harusnya dia itu orang yang masih muda, kuat untuk bekerja, meskipun dia menjadi seorang kuli bangunan, ya tidak apa-apa. Kan termasuk pekerjaan yang halal, kuli bangunan. Lebih baik menjadi kuli bangunan daripada menjadi seorang pengemis. Ya, karena pengemis itu termasuk pekerjaan yang hina, anak-anak. Mohon maaf, halal tapi hina. Ya, tidak haram sebenarnya. Pengemis tidak haram, cuma tidak tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Kenapa? Dia cuma menengadakan tangan saja, tidak mau berusaha. Menengadakan saja, kemudian minta diberi bantuan orang. Nah itu yang tidak suka. Orang Islam kalau mempunyai sifat seperti itu sangat dibenci oleh Allah dan Rasul. Usahakan untuk diri kita dan keluarga kita semuanya, ya, untuk tidak menjadi seorang yang meminta-minta kepada orang lain. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, bercita-citalah anak-anak semuanya untuk menjadi orang yang suka memberi, jangan hanya minta. Jangan meminta, suka memberi, bersedekah. Ya, bersedekah. Meskipun itu nilainya, nominalnya sedikit, tetap kita berusaha untuk memberi.
Karena apa? Al-yadul ulya khairum. Ya, khairun itu lebih bagus. Tangan di atas artinya orang yang memberi, khairun lebih baik minal yadis sufla, daripada tangan yang ada di bawah, artinya meminta-minta. Ya, itu salah satu sifat qanaah. Menjaga diri untuk tidak meminta-minta kepada orang lain atau kepada manusia. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz kalau minta bantuan ke orang lain? Bantuan apa? Minta bantuan kalau kita memang tidak mampu, benar-benar tidak mampu untuk mengerjakan suatu pekerjaan, boleh meminta bantuan ke orang lain untuk membantu mengerjakannya. Tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Minta bantuan. Bagaimana kalau dan yang lain-lain? Ya, kalau kita memang sudah tidak mampu benar, sudah berusaha betul-betul berusaha maksimal, usahanya maksimal, kemudian hanya itu saja yang bisa kita lakukan, artinya apa? Hanya minta bantuan kepada orang lain tersebut itu, minta dibantu untuk dihutangi atau dibantu dalam pekerjaan, ya itu tidak apa-apa kalau memang itu hal yang sudah apa terpepet. Artinya maksimal kita usahanya sudah maksimal betul, berdoa juga sudah, belum ada jalan umpamanya, dan waktunya juga sudah mepet untuk umpamanya kita harus membayar apa tapi mepet betul, tidak ada apa-apa lagi, lalu kita kemudian harus berhutang umpamanya, ya sudah, monggo silakan untuk berhutang, tapi ya berhutanglah dengan apa hutang tanpa ada riba, tanpa ada riba. Dicatat ya, berhutang tapi tanpa ada riba. Apa riba itu? Umpamanya, jadi riba itu menambahkan uang apa? Pinjaman tadi ketika dikembalikan. Umpamanya kita Ustadz meminjam kepada Mbak Syifa uang 10.000. Boleh Ustadz minjam kepada saya, nanti kalau mengembalikan jumlahnya 15.000 ya. Nah, itu namanya riba. Yang 5.000 itu tambah 5.000 itu adalah riba. Itu tidak boleh. Jadi mengembalikan uang, meminjam uang 10.000, mengembalikannya juga 10.000. Ya, tapi harus dengan janji yang harus ditepati, kembalikan pada waktunya, tepat pada waktunya. Itu ketika ada transaksi hutang piutang, anak-anak harus ya menepati janjinya ketika mengembalikan uang tersebut, dan juga tidak ada unsur riba, tambahan nominal ketika pengembalian uang tersebut. Boleh ya, boleh saja, tapi itu jangan terlalu sering. Kalau sering nanti akan mengakibatkan susah juga kepada diri kita sendiri. Oke ya. Jadi sifat qanaah itu yang pertama menjaga diri tidak sampai untuk meminta-minta kepada orang lain. Yang kedua yaitu orang yang selalu berhemat dan tidak boros. Hemat ini gimana maksudnya? Hemat ini bukan berarti kita itu pelit, ya. Bukan berarti kita pelit. Hemat itu artinya kita membelanjakan atau mengeluarkan uang kita sesuai dengan kebutuhan. Bukan berarti kebutuhan yang tidak perlu yang harus kita beli juga. Yang perlu-perlu saja. Kebutuhan pokok-pokok yang biasanya kita pergunakan setiap harinya. Kekurangan beli beras, kekurangan beli gula, ya. Itu keluarkan. Bukan berarti kemudian berhemat ini tidak mau bersedekah, tidak mau membelikan nasi,
uang ini dipegang terus kemudian tidak digunakan apapun, itu bukan. Maksudnya berhemat itu adalah penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pada waktu itu. Ya, itu namanya berhemat. Termasuk juga bersedekah. Ya, bersedekah semampunya. Tidak kemudian kalian seumpama mempunyai uang 100.000, hanya mempunyai uang 100.000 kemudian disedekahkan 100.000, tidak. Ya, pergunakanlah bersedekah uangnya 20.000 atau 50.000 untuk bersedekah, kemudian 50.000-nya untuk yang lainnya. Untuk kalau gambarnya untuk anak-anak berarti yang 50.000 untuk beli jajan atau beli mainan yang sedikit-sedikit itu, atau untuk yang lain-lain. Ya, tidak semuanya kemudian 100.000 hanya punya uang 100.000, kemudian disedekahkan semuanya. Nah, itu kemudian kita nggak punya apa-apa. Nah, itu yang nggak boleh. Bersedekah itu boleh dianjurkan, tapi tidak sampai merugikan orang tersebut. Itu baru diperbolehkan. Ya, oke, paham tuh? Alhamdulillah. Seperti halnya contoh yang sudah pernah Ustadz sampaikan kepada anak-anak, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, ada seorang pemimpin dari suatu kaum, suatu daerah, ya, itu datang kepada Rasulullah, padahal seorang pemimpin ini adalah bukan Muslim, datang kepada Rasulullah melaporkan kalau keadaan kaumnya, keadaan kampungnya itu kekurangan makanan, kekurangan minuman, dan lain sebagainya, lapor kepada Rasulullah untuk minta bantuan. Akhirnya Rasulullah sebagai pemimpin yang baik, ya, ada beberapa kambing, beberapa domba yang ada di kandang, disuruh bawa semuanya sekiranya cukup untuk satu kampung orang tersebut, dan dibawa. Digambarkan antara dua gunung itu penuh dengan kambingnya. Nah, itu karena penduduknya banyak dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di kampung tersebut. Rasulullah kok memberikan kambing semuanya? Nah, karena Rasulullah sudah punya cadangan yang lain. Kambing itu masih dibutuhkan untuk masyarakat itu. Jadi Rasulullah itu memberikan sodako kambing yang banyak itu memang sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh mereka. Dan Rasulullah sendiri itu juga mempunyai cadangan sendiri yang khusus untuk keluarganya. Sudah punya cadangan sendiri dan dirasa cukup. Itu loh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Qanaah. Ya, rasa cukup dengan apa yang sudah dimilikinya. Ya, kalau mempunyai lebih, disedekahkan ke orang lain. Itu termasuk boros apa? Bukan. Rasulullah tidak pernah mengajarkan boros. Ya, Rasulullah tidak pernah mengajarkan boros. Oke, anak-anakku semuanya. Ya, di dalam buku pelajaran kita disebutkan asal qanaah dalam halaman 25, ya. Bisa dilihat asal qanaah adalah berhemat. Disebutkan dalam hadis, tidaklah menjadi miskin orang yang berhemat. Ya, tidaklah menjadi miskin orang yang berhemat. Jadi ingat, hemat itu bukan berarti pelit. Ya, hemat itu adalah mengeluarkan pembelanjaan, mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan. Itu namanya berhemat. Kemudian hadis yang lainnya disebutkan, barang siapa berhemat, Allah akan membuatnya kaya. Dan barang siapa boros, Allah akan membuatnya miskin. Yaitu anak-anakku semuanya.
Ya, jadi janganlah kalian menjadi orang-orang yang boros dalam menggunakan harta benda. Kita lanjutkan contoh-contoh sifat qanaah, yaitu yang ketiga, mencari rizki yang halal dan sesuai dengan aturan agama. Misalnya berdagang, berbisnis, bertani, pegawai kantor, atau yang lainnya. Misal kenapa kok tidak disebutkan sebagai guru di situ? Nah, mungkin anak-anak sudah tahu bahwasanya guru ini sebenarnya bukanlah sebuah profesi ya untuk mencari sebuah nafkah, tetapi guru itu adalah sebuah pengabdian, pengabdian untuk mengamalkan ilmu, mempraktekkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada anak didiknya. Itu nama. Dan sebenarnya guru seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang guru ada termasuk sebuah profesi yang dicari ya oleh orang banyak sehingga harus mendapatkan gaji yang cukup seperti itu. Dan mempunyai gaji. Sebenarnya guru itu ada sebuah pengabdian. Ya, pengabdian kepada agama, kepada pendidikan untuk mengajarkan ilmu kepada anak didik. Itu guru. Ya, kalau ingin menjadi orang yang kaya, ingin menjadi orang yang memiliki harta yang banyak, jadilah pebisnis, jadilah pedagang, jadilah seorang petani, jadilah pegawai-pegawai yang lain. Tapi syaratnya harus pekerjaannya halal. Kemudian jadilah orang yang jujur dalam berdagang, dalam berbisnis, dalam bertani, dalam menjadi pegawai. Jadilah orang yang jujur. Itu kuncinya. Jadi orang kaya. Kalau anak-anak ingin jadi orang sukses, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah, peganglah jadilah apapun yang kalian cita-citakan, tapi harus dipegang satu, yaitu sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran. Ya, yang ketiga yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jangan tinggalkan itu. 3 hal. Ya, sholat 5 waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan membaca Al-Quran. Itu insya Allah anak-anak menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Oke, ya. Jadi sifat qanaah ini di sini yaitu mencari rezeki yang halal sesuai dengan aturan agama. Berdagang dengan yang jujur, berdagang barang-barang yang halal. Ya, jadi bisnismen, berbisnis yang halal juga, berbisnis dengan yang jujur, dengan sifat yang jujur dan lain-lain. Pokoknya itu, ya, dipegang untuk bekal anak-anak besok ketika sudah dewasa. Oke. Yang keempat, ini kebiasaan kita ada di rumah, yakni memakan atau menikmati masakan yang ada di rumah yang sudah disediakan oleh bunda. Nah, itu kalau sudah dimasakin sama bundanya atau ini ada pelayan yang ada di rumah sudah dimasakin, dinikmati aja apa adanya. Meskipun anak-anak seumpama pengen kurang selera, dinikmati dulu aja itu masakan yang sudah ada. Kalau ingin beli apapun, silakan beli, tapi tidak sampai menjadi orang yang boros. Dan tidak sampai juga menyakiti orang yang memasakkan, yang sudah berusaha untuk membuatkan masakan tersebut. Ya, itu silakan nikmati dulu hidangan makan-makan yang sudah dibuatkan oleh bunda kita. Oke, paham itu mana termasuk sifat qanaah itu ya. Yang selanjutnya yaitu tidak membeli pakaian lagi jika pakaiannya masih bagus dan layak dipakai. Ya, hindari untuk membeli banyak-banyak pakaian.
Nah, hindari seperti itu. Kalau memang kita masih memiliki pakaian yang layak dipakai dan masih bagus-bagus, ya, baik itu pakaian yang celana, baju, atau sepatu, atau yang lain. Ya, kalau barang-barang tersebut masih layak pakai, pakailah dulu. Jangan selalu tiap bulan beli terus. Nah, itu nanti masuk ke sikap atau sifat boros. Karena membelanjakan atau membeli sesuatu yang tidak diperlukan istilahnya. Ya. Jadi termasuk sifat qanaah adalah tidak membeli pakaian lagi jika pakaiannya masih bagus dan layak dipakai. Kalau masih ada pakaian yang digunakan masih cukup, digunakan juga masih layak, udah nggak usah beli tiap bulan. Nah, oke anak-anak, paham? Ya, baik. Kita lanjut. Anak-anak bisa membuka juga bukunya di halaman 27. Itu salah satu contoh atau bukti-bukti nyata yang sudah dicontohkan, ya, sudah diberikan sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabatnya. Coba diperhatikan di sini, silakan baca, ya. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tamu seorang laki-laki yang kafir, artinya tidak beragama Islam, lalu menyuruh memerah susu seekor kambing dan tamu itu meminum susunya. Kemudian beliau Rasulullah nih, beliau menyuruh memerah susu dari kambing lain dan orang itu meminumnya lagi hingga minum susu dari 7 ekor kambing. Semuanya diminum langsung secara dalam satu waktu itu habis diperah susunya diminum langsung, diperah susu diminum langsung sampai 7 kali, ya. Kemudian pada waktu pagi dia masuk Islam, ya. Ketika datang kepada Rasulullah tadi dia belum masuk Islam, kemudian dikasih oleh Rasulullah sajian minuman, suruh merah sendiri susu kambing tadi, suruh merah sendiri sampai 7 kali dihabiskan sendiri, tidak kenyang. Oke. Kemudian pada waktu pagi harinya dia menyatakan masuk Islam. Kemudian Rasulullah menyuruh lagi pada orang tersebut, silakan ambil susu sendiri untuk memerah sendiri di kambing tersebut. Nah, seperti yang dia lakukan kemarin, diperah, diminum susunya satu kambing. Lalu orang itu minum air susu tersebut. Kemudian beliau menyuruh lagi memerah susu seekor kambing lainnya, namun orang itu tidak menghabiskannya. Nah, dari sini anak-anak, ya, dari sini bisa kalian pahami ketika orang tersebut itu masih belum masuk Islam, dia kuat meminum dengan 7 kali susu yang dia perah langsung diminum sekaligus. Ketika dia masuk Islam, menyatakan masuk Islam, ya, minum 1 gelas itu sudah kenyang. Ketika disuruh memerah lagi, dia tidak mampu karena sudah kenyang perutnya. Rasulullah bersabda, orang mukmin itu minum dalam 1 usus, sedangkan orang kafir minum dalam 7 usus. Dari sini anak-anak bisa memahami bahwasanya orang muslim seharusnya itu harus merasa cukup. Ya, harus merasa cukup, tidak boleh dia itu rakus dengan makanan, rakus dengan jabatan dan dengan yang lainnya. Ya, tak boleh. Minum hanya 1 usus, artinya 1 usus, 1 tempat. Dan sudah kenyang. Ini perumpamaan Rasulullah pada orang kafir. Kalau orang kafir banyak usus dalam 7 usus. Artinya dia itu
meskipun makan berapapun, minum berapapun banyaknya, dia masih belum kenyang. Berarti kalau ada seorang muslim yang memiliki sifat yang rakus, itu sebenarnya dia muslim, bukan muslim sejati. Ya, bukan muslim sejati. Diperhatikan itu, bukan muslim sejati. Artinya apa? Sifatnya seperti orang kafir, tapi agama, kalau bahasa orang-orang itu Islam KTP, ya seperti itu. Hanya KTP-nya saja yang beragama Islam. Itu tercatat Islam agamanya. Tapi untuk etikanya, untuk akhlaknya, untuk perbuatan sehari-hari, bukan seorang muslim. Jadi anak-anak, hindarilah sifat rakus, hindarilah sifat tamak, mengharap-harap pemberian dari orang lain. Itu harus dihindari. Oke? Ya, itu contoh dari Rasulullah langsung. Ada sebuah cerita juga dari sahabat Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin juga di masa tabi'in. Ya, masa tabi'in. Seorang pemimpin beliau, Umar bin Abdul Aziz. Melihat anaknya yang berpakaian sederhana lah istilahnya, yang tidak lusuh-lusuh banget, sederhana banget, untuk bertemu dengan teman-temannya, sehingga Umar bin Abdul Aziz ini merasa sedih dan menangis. Kemudian berkatalah kepada anaknya itu, ya, hai anakku, aku khawatir hatimu sedih di hari raya apabila anak-anak melihatmu dengan baju yang usang ini. Bukan berarti Umar bin Abdul Aziz itu tidak mampu membelikan pakaian karena dia seorang pemimpin. Dia harus mempraktekkan yang bernama sifat hemat. Mempunyai pakaian meskipun usang tapi masih bagus dan layak dipakai untuk anaknya. Udah dipakaikan kepada anaknya. Tapi dia merasa pingin nangis, takutan kalau anaknya nanti malu kalau memakai pakaian tersebut. Akhirnya anaknya menjawab, alhamdulillah anaknya juga seorang yang muslim, benar-benar muslim dan memiliki sifat yang qanaah. Sehingga menjawabnya seperti ini. Sesungguhnya yang sedih hanyalah hati orang yang tidak mendapat ridho Allah dan mendurhakai ibu dan ayahnya. Sungguh aku berharap Allah ridho kepadaku sebab ridho. Ya. Jadi anak-anak, kalau orang tua kita ridho, insya Allah juga meridhoi apa yang kita lakukan. Ridhollah fi ridhol walidain. Ya. Wasukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terdapat bergantung terhadap ridhonya kedua orang tua. Bergantung pada ridhonya orang tua. Dan juga kemarahan Allah, kemurkaan Allah itu bergantung pada kemurkaan kedua orang tua kita. Jadi hati-hatilah anak-anak. Jangan sampai membuat orang tua itu murka, marah-marah. Ya, taatlah kepada kedua orang tua. Insya Allah anak-anak akan menjadi anak yang saleh dan solihah, berguna bagi nusa dan bangsa, agama, dan sukses dunia dan akhirat. Itu kunci dalam kehidupan anak-anak. Ya, semoga dari sini anak-anak semuanya bisa menerima ilmu yang Ustaz sampaikan dari sifat qanaah. Ya, alhamdulillah Umar bin Abdul Aziz dan anaknya ini termasuk orang-orang yang qanaah. Ya. Oke, anak-anak semuanya. Saya berdoa kepada Allah semoga anak-anak semuanya diberikan oleh Allah memiliki sifat qanaah, sifat ifah dan takwa kepada Allah, taat kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan juga diberi kesehatan bagi kita semua, keluarga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala.
Cukup sekian dari Ustadz. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang sebesar-besarnya, marilah kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis isti'adah. Sudah siap sikap berdoa, tangan ditengadakan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.